Halo, selamat datang, mam semua, parent semua. Terima kasih sudah hadir ya di webinar ya. Ini tadi sudah ada informasi, ada dari mana, dari kota mana, mungkin bisa diinfokan ya, di rename mungkin bagi yang belum. Ini ada Bunda Nadia dari Bandung. Halo, apa kabar Bandung? Kumaha damang? Pangestu? Mudah-mudahan ya, di sana suasana ya, cuaca cerah semua. Mams Nadia? Oh, belum ada di sana. Mungkin masih sambil sambil mengurus apa gitu ya di sampingnya ya. Terus kemudian nih ada juga dari Mbak siapa Mama Elvina. Mama Elvina, tapi mungkin belum tahu nih dari mana. Pastinya dari Indonesia aja ya. Kemudian ada Ma- Bunda Mulik nih dari Sleman juga. Lo apa kabar? Kita sama-sama di Jogja aja. Kemudian juga ada Mams Evi Nurastuti. Ini nggak tahu nih dari mana nih. Halo, apa kabar? Wah, kayaknya ini belum pada sarapan apa gimana ya? Kok nggak ada suaranya ya? Halo, Bandung apa kabar? Sleman apa kabar? Oke, ada juga Mama ini Ratna dari Jogja ya. Apa kabar? Sudah hadir semua ya? Sudah siap di depan layar? Kita sambil masih menunggu, mungkin Mams belum bisa menyapa, mungkin masih ada kesibukan di sampingnya. Mungkin boleh dikondisikan terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih berfokus ya ketika kita akan menyerap ilmu pada pagi hari ini bersama-sama. Dan kita akan berdiskusi keresahan hatinya parents, khususnya ibu, seperti apa nanti kita akan diskusikan di sini. Baik, sebentar lagi kita akan mulai ya. Sudah siap semuanya? Coba jawab dulu siap. Kalau tidak mau di open audionya, boleh dijawab di chatnya. Sudah siap semuanya, Mams? Untuk kita mulai? Sudah, Bu. Yuk, Sudah, Bu. boleh. Oke, siap. Terima kasih. Sudah. Selamat Mams Weni, pagi, Bu. selamat pagi, Mams Weni. Dari mana ini? Dari Jogja, mohon maaf saya Dari Jogja. off cam soalnya Sambi. Tidak masalah, oke. Sambi. Heeh. Saya Baik, dengerin sudah. kok. Iya, sudah ready ya. Oke, yang lainnya mungkin Sudah. boleh juga di kolom chatnya. Sudah siap? Kalau sudah siap semua, kita akan mulai. Oke, ini siap, siap, siap. Oke, udah siap. Yang izin off cam tidak masalah. Yang bisa off cam boleh kita saling memandang. Biar bisa kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa ya, Mams. Baik, karena sudah siap semua, kita akan mulai saja untuk webinar kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di webinar Anora Cipta Kreasi. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Yang lain. Selamat pagi, pagi gitu. Pagi, pagi. Oke, udah banyak. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu. Pagi. Halo semuanya. Ibu-ibu luar biasa, selamat datang di webinar Anora Cipta Kreasi ya pada episode, mohon maaf, episode di 9 Juni 2025. Kita akan diskusi tentang ibu capek mengatur, anak capek diatur. Lalu harus mulai dari mana? Nah, saya yakin sekali apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini merupakan masalah yang sangat relate dengan kehidupan kita saat ini ya, di mana anak-anak biasanya akan banyak komplain sama ibu-ibu khususnya. Kenapa sih mah? Kenapa sih Mi? Kenapa sih Bunda? Kenapa sih Ibu? Kok banyak banget aturannya? Padahal orang tua merasa punya hak untuk mengatur anaknya. Seperti itu. Lalu dimulai dari mana? Bagaimana caranya agar anak juga merasa nyaman ketika diatur oleh ibunya dan juga
anak juga merasa tidak tertekan, sehingga ibu sendiri juga merasa bahwa ketika memberikan sebuah aturan itu juga dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Nah, ini tentunya punya trik dan tips khususnya yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Sebelum itu, mari perkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu saya Bunda Yana. Halo semuanya. Saya merupakan ibu dari 3 orang anak. Kebetulan anak saya merupakan anak-anak dari Gen Z dan juga Gen Alpha. Yang luar biasa tantangan. Para parents semua, ibu-ibu semua di luar sana juga merasakan hal yang tantangan yang luar biasa untuk menjadi ibu-ibu di generasi Gen Z maupun di Gen Alpha. Ya, saya merupakan founder dari Anora Cipta Kreasi dan juga ada Syatara Indah Kreasi. Itu memang perusahaan sebelumnya merupakan grup kita dan kemudian saya juga adalah merupakan ya seorang ibu yang selalu berusaha untuk berpikir positif, selalu menjadi ibu-ibu yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang lainnya dan selalu bisa menimbulkan rasa bahagia karena bahagia itu adalah pilihan yang harus kita ambil karena bagaimanapun ibu yang bahagia, tentu anak-anak ketika melihat ibunya bahagia juga akan lebih semangat dan lebih bahagia seperti itu. Nah, kalau ketemu saya di jalan buat ibu-ibu yang ada di Jogja, jangan lupa saling nyapa. Ya, saya biasa disebut Bunda Yane atau juga ada yang nyebut saya Bundo ya, karena saya dulu pernah tinggal di Sumatera Barat di Minang. Jadi saya kadang-kadang ada yang manggil Bundo gitu ya, ada yang manggil Bunda Yana. Silakan kita saling menyapa. Terus kemudian untuk kesempatan kali ini saya juga ingin tahu mungkin mam semua ada yang belum tahu, ada juga yang udah tahu apa sih itu Anora Cipta Kreasi begitu ya. Nah, Anora Cipta Kreasi ini sedikit menggambarkan saja bahwa kami itu memiliki dua program, yaitu ada Laskar Digital dan juga ada untuk Anora Solution Center. Nah, Laskar Digital ini adalah pelatihan untuk anak-anak MAMS. Jadi pelatihan public speaking, mau juga workshop digital seperti itu. Karena memang eranya saat ini era digital ya, sehingga anak-anak juga jangan cuman bisa main game aja, tapi bagaimana caranya mengoptimalkan handphone untuk bisa menghasilkan karya. Dan juga kami juga ingin memberikan insight gitu kepada orang tua semua bahwa apapun profesi anak Anda nantinya, yang paling penting adalah bagaimana cara berbicaranya. Jadi bagaimana mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi itulah makanya adanya pelatihan public speaking untuk melatih kepercayaan diri anak-anak. Terus anak-anak juga bisa berbahasa dengan sistematis, bisa membahasakan bahkan tidak hanya komunikasi sekedar untuk tampil di depan, tapi juga bagaimana cara menyampaikan opininya kepada orang tua, opininya kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua, dan itu perlu saya rasa untuk diberikan kepada anak-anak kita sebagai soft skill mereka, bekal mereka untuk ke depan nanti. Nah, itu kita biasanya kalau di Jogja itu di Pasar Prawiro Taman. Mungkin orang tua nih, parents yang ada di Jogja mungkin sudah pernah ke Pasar Prawiro Taman. Nah, itu ada di lantai 4 ya, Mams. Di lantai 4 tuh ada food courtnya tuh banyak banget. Sekalian wisata kuliner. Kalau hari Sabtu boleh mampir ke Anora Cipta Kreasi untuk boleh tanya-tanya lebih lanjut apa sih itu Laskar Digital. Barangkali mungkin parents sedang membutuhkan untuk putra-putrinya. Nah, kemudian kita ada program berikutnya adalah Anora Solution Center. Nah, kali ini webinar ini bagian dari program Anora Solution Center, di mana kita di sini ada pelatihan kayak capacity building, outbound, terus juga pelatihan-pelatihan ke instansi, community, ya parenting seperti ini karena kita memiliki psikologi service juga. Jadi di situ nanti kita juga di sini melayani mungkin mama-mama yang di Jogja ingin ada tes IQ buat anaknya, tes akademik ya, terus ataupun mau tes yang perilaku yang jenisnya kayak kecemasan, depresi dan lain sebagainya itu juga kita bisa ada tesnya, ada konselingnya dan juga ada ada psikoterapinya maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin perkenalan singkat aja dari Bunda Yana dan juga Anora Cipta Kreasi. Sekali lagi, mudah-mudahan perkenalan singkat ini bisa sedikitnya membuka informasi untuk mam semua bahwa oh ada ya ternyata lembaga seperti ini barangkali dibutuhkan bisa langsung menghubungi admin kami. Begitu ya, Mams. Baik, kalau begitu pada kesempatan kali ini saya tidak mau banyak kelamaan opening ya, pasti Mama sudah tidak sabar banget untuk menantikan narasumber kita yang pada pagi hari ini yang akan kita dengarkan insight-nya dari beliau adalah
Mbak Feni Triana Putri, SPSI. Ya, beliau. Halo Mbak Feni. Nah, kita biasanya menyapanya adalah dengan Mbak V. Halo Mbak V, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda Selamat pagi. Oke, Yani. Mbak V merupakan salah satu konselor di Anora Cipta Kreasi ya, Mams. Jadi dari berbagai konselor dan juga psikolog. Jadi memang beliau ini salah satunya yang ada di Anora. Nah, Mbak V ini merupakan MCR ya, Master of Classroom, juga trainer, konselor, psikologis, juga ini berpendidikannya ada di S1 Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terus kemudian S2 Magister Psikologi profesinya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta juga. Terus yang juga tadi seperti sudah saya sampaikan merupakan konselor dari Anora Solution Center, juga trainer pelatihan outbound, terus juga trainer baca bakat, dan juga konselor di Suluh Jiwa Yayasan Rumah Pelita. Walaupun usianya masih muda, tapi Mbak Ave ini memang sudah banyak sekali sepak terjangnya dengan klien-klien yang baik itu anak-anak muda maupun juga ibu-ibu ataupun keluarga. Jadi memang kadangkala anak-anak muda ini lebih nyaman ketika konselornya adalah orang anak muda juga. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita hadirkan Mbak Ave kali ini juga POV-nya Mbak Ave selaku juga sebagai konselor muda, bagaimana menyikapi tentang tema yang akan kita diskusikan hari ini yaitu Ibu capek mengatur, anak capek diatur, lalu mau dimulai dari mana begitu ya. Baik Mbak Ave kalau begitu silahkan waktunya dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Yana. Luar biasa sekali pembukaannya yang ceria pagi ini ya, membangkitkan energi positif kita. Saya izin membuka kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bunda-bunda Assalamualaikum di warahmatullahi rumah wabarakatuh. maupun dimanapun berada, luar biasa sekali. Saya mau ucapkan banyak terima kasih untuk Bunda karena di sini hadir. Kita di sini eh, bersama ya Bunda untuk kita berdiskusi, untuk kita saling berbagi pengalaman satu sama lain. Semoga ini sedanti bisa menjadi ruang yang aman buat kita untuk eh, sama-sama tumbuh dan berkembang. Baik Bunda, sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih sekali lagi. Di sini nanti kita belajar bersama. Mohon maaf, saya tidak menggurui, saya juga akan belajar bersama-sama karena sejatinya dalam hidup kita selalu belajar sampai akhir hayat kita. Baik, saya izin untuk membagikan layar. Semoga sudah terlihat ya, bunda-bunda di rumah. Topik kita hari ini menarik sekali. Ibu capek mengatur, anak capek diatur. Harus mulai dari mana? Wah, kira-kira mulai dari mana ya, bunda-bunda? Baik. Selama nanti kita berkegiatan, silakan Bunda bagi yang mungkin memiliki waktu luang dan juga berkesempatan untuk on cam, boleh untuk on cam. Lalu jika Bunda juga ingin langsung berinteraktif, nanti kita boleh langsung menggunakan fitur chat box ya Bunda-Bunda ya. Baik. Ini adalah perkenalan dari saya tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Yana. Terima kasih Bunda Yana sudah menjelaskan. Saya seorang konselor di Anora Solution Center. Beberapa kali saya juga mendampingi klien-klien tidak hanya dari anak-anak dan remaja, tapi juga klien-klien dewasa juga di Anora Solution Center. Namun memang lebih banyak kita mendampingi mulai dari anak dan remaja. Karena tadi yang disampaikan oleh Bunda Yana, ternyata untuk kedekatan anak itu cocok-cocokan juga begitu ya. Sehingga kadangkala anak-anak juga memilih lebih nyaman cerita dengan orang yang usianya tidak jauh dari usianya. Beberapa kasus ada yang seperti itu. Baik Bunda, saya penasaran nih, saya mau tanya dulu bagaimana nih perasaan bunda-bunda hari ini. Boleh saya minta tolong untuk bunda-bunda bisa eh, menuliskan mungkin ya warna mana nih untuk emosinya hari ini atau perasaannya hari ini. Apakah warna merah, kemudian apakah warna kuning, warna hijau, ataupun warna biru. Oke, silakan Bunda bisa untuk menuliskan ya di bagian
eh, chat box ya. Oke, kira-kira warna apa nih? Hijau, hijau, biru. Oke, warna biru, kuning. Baik, warna kuning ini identik dengan warna yang netral ya. Artinya kondisi suasana hati ya sedang ya baik-baik saja, namun mungkin ada beberapa hal begitu ya yang menjadi tantangan. Hijau, hijau. Wah, luar biasa. Kuning, hijau, kuning. Baik. Apakah ada yang warna merah, Bunda? Kuning. Baik. Kuning, kuning, hijau. Baik. Bunda, ketika saya tanya warna apa untuk memilih warna apa, bagaimana warna yang mewakili kondisi kita hari ini, sepertinya cukup mudah ya Bunda ya. Oke, belum Bun merahnya. Oke, semoga hari ini dibuka dengan emosi-emosi yang lebih positif sehingga nanti ke belakangnya kita akan lebih cerah begitu ya menjalani hari-hari pada hari ini. Nah, Bunda, tadi sudah saya sampaikan bahwa sepertinya kalau kita memilih warna saja mudah ya Bunda ya. Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa Bunda memberikan label pada perasaannya hari ini sesuai dengan emoji warna tersebut? Boleh dong Bunda-Bunda untuk bisa menuliskan kira-kira apa sih yang menyebabkan Bunda memilih warna hijau? Apakah hari ini eh, ada kabar baikkah atau disambut dengan hal-hal positif di pagi hari? Libur panjang. Wah, ini buat bunda-bunda yang mungkin juga memiliki peran ganda, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, bunda-bunda ya. Suka warna kuning. Wah, Bunda Feni sama nama kita ya, Bunda ya. Warna kesukaan dan membuat semangat. Berkumpul dengan keluarga, betul. Biasanya jika pulang Jumat kembali Ahad. Iya. Sekarang alhamdulillah ya Bunda ya. Beberapa hal-hal kecil ini bisa kita apresiasi, bisa kita hargai. Ternyata dalam hidup itu kita membutuhkan hal-hal kecil seperti libur panjang, kumpul dengan keluarga. Lagi happy karena bunga naga yang ditanam sendiri sudah mekar. Wah, selamat Bunda. Hari yang cerah, pakaian cepat kering. Wah, itu juga luar biasa ya. Oke, mohon maaf suara saya serak-serak basah begitu ya Bunda ya. Kuning. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tapi tetap disyukuri karena orang lain tidak punya kerjaan dan mencari pekerjaan banyak. Luar biasa, betul sekali Bunda. Hal-hal seperti itu wajib sekali kita syukuri ya. Alhamdulillah. Wah, Bunda Yana, saya senang sekali nih di sini ternyata bunda-bunda tidak hanya memilih warna, namun yang paling penting adalah kita memahami dan tahu bagaimana ataupun apa yang sedang kita hadapi. Bunda Vita, niat nambah ilmu jadi harus senang. Masya Allah, luar biasa ya Bunda ya. Saya juga nanti akan belajar banyak sekali mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah bunda-bunda lewati di sini, luar biasa. Bunda, pertanyaan reflektif seperti ini saya sampaikan ingin melihat bagaimana kondisi bunda-bunda. Kadangkala bunda kita merasa senang, namun ketika kita ditanya apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, itu kadang kita kesulitan untuk mengidentifikasinya atau menjelaskannya. Nah, terkadang hal-hal seperti perasaan tadi itu wajib sekali untuk kita validasi, wajib sekali untuk kita pahami. Mungkinkah ternyata kita marah karena sedih? Ternyata marah-marah yang kita rasakan itu lekat dengan emosi kehilangan. Begitu ya Bunda ya. Jadi marah-marah, sedih, baik yang dialamin oleh bunda-bunda maupun yang dialami oleh anak-anak yang putra-putri kita begitu ya Bunda ya. Itu kadangkala kurang tepat kita identifikasi, sehingga beberapa hal kecil tadi, perasaan-perasaan yang muncul bisa menjadi sumber-sumber, salah satu sumber yang mengaktifkan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Contohnya saja, mungkin bunda-bunda di pagi hari yang sudah beraktivitas begitu ya, baik di rumah maupun di tempat kerja, ketika moodnya saja tidak baik di pagi hari, pasti akan mempengaruhi beberapa hal.
Nah, penting sekali tadi yang saya sampaikan untuk merefleksi sejenak sebenarnya apa yang benar-benar kita rasakan. Begitu. Sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi tadi, kita bisa untuk menjalani tadi yang sudah kita hadapi. Begitu Bunda, sedikit refleksi untuk pagi ini. Baik. Kalau saya tanya Bunda, apa yang membuat Bunda kelelahan akhir-akhir ini? Sepertinya kok banyak sekali yang menguras energi sehingga baterainya ini butuh dicas kembali. Nah, ini boleh yuk Bunda, saya minta tolong Bunda untuk bisa cek di fitur chatbox. Kira-kira apa ya yang membuat Bunda merasa kelelahan akhir-akhir ini? Kalau saya adalah ketika kondisi suasana cuaca yang tidak menentu ya Bunda ya, kadangkala ini membuat fisik juga ikut drop, kemudian beberapa hal begitu ya. Banyak orderan berbarengan dengan ortu meninggal. Baik Bunda Jentik, saya juga mengucapkan duka cita, semoga orang tua diberikan ketenangan di tempat yang lebih baik. Begitu, semoga keluarga juga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Semangat terus ya Bunda. Load pekerjaan yang sedang tinggi, Bunda Feni. Mendampingi anak belajar buat asesmen akhir tahun, Masya Allah. Beban kerja, belum sejalan dengan suami dan lain-lain hal parenting. Baik, Bunda luar biasa sekali ya. Banyak sekali hal-hal ternyata yang dihadapi oleh bunda-bunda. Dan ternyata satu bunda dengan bunda yang lainnya memiliki eh, beberapa penyebab kelelahan yang berbeda-beda ya Bunda ya. Oke. Mulai dari pekerjaan, kemudian juga beban dalam mungkin pekerjaan, beban yang berat, maupun juga beberapa hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, beban kerja yang berat kadang membuat kita kelelahan. Beban kerja yang saya maksudkan adalah tidak hanya kita bekerja dalam artian secara komersial, namun juga misalnya dalam pekerjaan rumah tangga. Kemudian membuat kita kelelahan secara fisik, sehingga kadang-kala Bunda ini membuat kita drop. Nah, ada juga kadang peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai pekerja, peran kita sebagai istri, peran kita sebagai teman, itu membuat kita sering tidak terilis emosinya dengan tepat. Beberapa hal kita seringkali menutupi diri dengan topeng-topeng mungkin kita bahagia, terlihat baik-baik saja, namun di baliknya itulah hal-hal yang membuat kita sering menumpuk dan kemudian membuat kita secara fisik itu merasakan kelelahan, namun secara psikologis kita mengalami burnout. Burnout ini adalah kelelahan yang sangat-sangat membuat diri kita itu lelah secara fisik maupun secara psikologis. Kadang beban kerja secara fisik tidak berat, tapi pikirannya yang berat. Ataupun di beban rumah tangga, mungkin secara pikirannya tidak berat, tapi mungkin ada secara fisik yang berat. Begitu, Bunda. Nah, sebenarnya apa yang sering terjadi, Bunda? Ternyata masalah umum yang sering terjadi adalah yang pertama, kadangkala kalau di rumah kita berbicara di rumah biasanya ya Bunda ya, ibu merasa harus terus mengatur, ada kewajiban untuk mengatur, baik itu eh, anak maupun kondisi di dalam rumah, dan yang kemudian anak-anak berusia yang masih di bawah begitu ya Bunda, dalam artian remaja ke bawah, ini anak merasa kadangkala tidak dipercaya. Terus-menerus berulang sehingga terjadi yang namanya konflik kecil. Nah, konflik-konflik kecil yang terjadi seperti di rumah tadi, ini berulang, itu yang menyebabkan beberapa kelelahan, akhirnya menumpuk. Bunda belum sempat rilis emosinya, belum sempat untuk mengidentifikasi perasaannya, ada terus konflik yang berulang, kemudian baik dari bunda-bunda juga yang punya tanggung jawab di luar sana, dalam artian bekerja di luar sana juga ada konflik berkecil yang berulang sehingga menumpuk, kemudian lingkaran emosinya kalau di rumah itu bundanya emosi, kadang anaknya menolak, kemudian bundanya makin emosi sehingga
semuanya semakin mengalami kelelahan, baik dari sisi bunda maupun dari sisi anaknya. Nah, ada juga bunda tantangan juga dalam parenting dan pengasuhan mengenai faktor budaya. Beberapa lingkungan sosial kita bahkan kemudian juga orang di sekitar kita maupun diri kita memiliki ekspektasi terkait dengan anak maupun diri sendiri. Nah, inilah yang terjadi bisa jadi ekspektasi dari orang-orang lain terkait dengan apa yang harus kita lakukan, bagaimana pola pengasuhan kita, ini mempengaruhi bagaimana cara kita dalam pengasuhan, sehingga kadangkala kita juga merasa tidak dipercaya, tidak hanya anak, namun ternyata kadangkala kita tidak dipercaya dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian juga minim dukungan, sehingga hal-hal yang terus terjadi ini membuat diri kita mengalami kelelahan. Baik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, Bunda, yang pertama kita pahami bahwa anak ini masih dalam tahap berkembang. Anak dalam tahap berkembang, kemudian eh, anak-anak masih butuh banyak diarahkan, namun ketika kita mengarahkan, kadangkala hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ternyata bunda-bunda, anak usia mulai dari usia 3 tahun sampai 5 tahun, beberapa hal eh, anak itu kadangkala butuh yang namanya otonomi. Anak mulai membutuhkan bagaimana caranya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, namun kadangkala kita terlalu hati-hati. Pengasuhan yang kadangkala kita terlalu berhati-hati tadi, ini membuat kita lupa bahwa ternyata mulai dari sejak dini anak-anak itu butuh juga kita ajari untuk namanya memberikan otonomi bagi dirinya sendiri. Misalnya mulai dari hal kecil. Kadangkala misalnya Bunda meminta anak untuk menggunakan kaos kaki nih misalnya nih. Dek, ayo kita pakai kaos kaki sebelum berangkat. Kadangkala anak-anak mengatakan, ah nggak mau mah, nggak mau pakai kaos kaki, panas misalnya gitu ya. Tapi ketika kita berikan otonomi misalnya, ayo dek kita pakai kaos kaki mau yang warna merah atau yang warna biru. Ketika anak diberikan pilihan, namun juga diberikan otonomi untuk memilih, maka anak akan terlibat di dalamnya. Begitu. Nah, kadangkala kita nggak sadar dengan hal itu, sehingga muncul konflik, lingkaran ini terus berulang, sehingga mengalami kelelahan tadi yang berlebihan. Perlu kita sadari juga, Bunda, bahwa beberapa tahap perkembangan ini yang saya rangkum dari beberapa tokoh psikologi ya, Bunda-Bunda. Anak mulai dari bayi ini memiliki kebutuhan dasar, perkembangan sensorik dan motoriknya yang masih berkembang, sehingga masih sering sekali untuk anak-anak dibantu. Dalam artian beberapa hal terkait dengan keputusan dalam hidupnya ini wajib sekali dibantu, diarahkan dan butuh pendampingan oleh orang tua. Kemudian anak awal berusia 3 sampai 6 tahun, anak-anak ini sudah eh, lekat dengan pembelajaran sosial, mulai bertemu orang di luar lingkungan keluarganya, mulai mengenal namanya, bisa memperkenalkan diri dengan orang lain. Keterampilan berbahasanya sudah mulai meningkat dan juga sudah mulai yang namanya eksplorasi. Kita sebut penjelajah kecil dunia. Nah, anak-anak di usia di bawah 6 tahun, 3 sampai 6 tahun ini, fase eksplorasinya ini sangat-sangat tinggi, Bunda. Sehingga anak juga mulai belajar sosial, sehingga untuk melibatkan anak-anak dalam interaksi, dalam pengambilan keputusan, itu juga sudah mulai dilakukan. Kemudian anak menginjak usia sekolah 7 sampai 12 tahun. Perkembangan kognitifnya ini semakin meningkat juga. Kemudian keterampilan sosialnya sudah jauh lebih luas dan pemahaman akan diri juga sudah mulai kita tanamkan. Kita memberikan pemahaman mengenai perannya sebagai anak, peran sebagai pelajar, memahami berbagai peran yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian sudah mulai memahami bagaimana peran-peran yang terkait dengan profesi di luar sana untuk memantik perkembangan akademisnya.
Lalu fase remaja 13 sampai 18 tahun pembentukan identitas diri, anak-anak sudah mulai nih mencari jati dirinya. Keterampilan sosialnya sudah mulai lebih oke, hubungan sosialnya semakin lebih luas. Bahkan remaja memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan karena mulai dari fisiknya sudah mulai ada perubahan, secara emosinya sudah mulai ada perubahan. Begitu ya Bunda-Bunda. Oke, saya mau tahu dulu nih Bunda-Bunda, kira-kira anak-anak Bunda-Bunda ini sedang berada di fase yang mana ya? Apakah fase bayi, anak-anak awal, usia sekolah atau remaja? Boleh Bunda untuk sharing agar saya bisa tahu nih, bisa memetakan kira-kira usia berapa? Usia remaja, baik. Usia sekolah dan remaja Bun, 2,5 tahun. Oke. Usia anak awal remaja 11 tahun, 4 dan 7 tahun anak awal. Wah, usia anak awal ini lagi tinggi-tingginya fase eksplorasi ya Bunda ya. Nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh Bunda-Bunda nih. Usia dewasa dan anak. Baik, usia 4, 5, 11, dan 15 tahun. Awal sekolah, sekolah dan remaja, lengkap ya Bunda ya. Sekolah dan remaja, baik, baik. Oke Bunda-Bunda, kira-kira apa nih tantangan bagi Bunda-Bunda nih eh, dalam mendampingi usia-usia anak-anak, baik dari anak awal, remaja maupun anak usia sekolah. Saya biasanya dapat keluhan dari bunda-bunda begitu ya yang datang konseling, terutama untuk usia sekolah. Mbak, ini sebelum ujian ASPD kemarin ya bunda-bunda ya, untuk ujian juga kelulusan anak-anak SD. Mbak, ini kok anak saya pasrah banget ya Mbak ketika menghadapi ya Mbak. Mbak, kok ini anak saya kalau disuruh mengajar, belajar begitu, les kok kayaknya sulit-sulit banget ya Mbak ya. Banyak sekali tantangan-tantangannya ya Bunda ya. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, Bunda-Bunda, tahap perkembangan ketika kita lihat dari usia bayi, anak awal, usia sekolah maupun remaja, ternyata ada bagian perkembangan yang ternyata kok kayaknya di setiap eh, fase belum berkembang ya Bunda ya. Kira-kira tahap mana ya Bunda ya? Belum terbentuk secara maksimal ataupun tidak saya highlight di sini. Kira-kira perkembangan bagian apa ya kira-kira ya Bunda ya? Perkembangan akademisi ini terkait dengan kognitif ada, keterampilan sosial ada, jati diri ada, bahasa ada, sensorik motorik ini biasanya sudah di awal ya di usia 0 sampai 2 tahun. Kira-kira bagian apa ya Bunda? Adakah yang Bunda-Bunda di sini bisa tahu kira-kira bagian apa? Sosial disiplin. Oke, Bunda-Bunda. Baik. Ada lagi? Emosional dan perasaan emosi. Wah, luar biasa. Betul sekali, Bunda. Perkembangan secara emosi atau perasaan. Ketika kita lihat di sini, tidak ada yang saya sebutkan atau saya singgung terkait dengan perkembangan emosi anak. Apakah anak sudah matang di usia berapa perkembangannya, ini belum saya sampaikan. Nah, bunda-bunda ternyata di usia bayi sampai anak-anak memasuki remaja, untuk perkembangan emosi memang masih belum berkembang sepenuhnya. Terus berkembang mulai dari bayi sampai remaja hingga nanti sampai dewasa. Sehingga di dalam psikologi kalau kita mau menyampaikan kepada bunda-bunda itu belum bisa untuk kita tes secara perasaan, secara perkembangan emosinya itu karena masih dalam proses bertahap, sehingga tidak ada yang namanya gangguan emosional untuk anak-anak. Yang ada adalah biasanya
perilaku, terkait dengan perilaku. Dan kemudian usia anak-anak ini butuh sekali yang namanya eh, pendampingan dalam perkembangan anak-anak untuk perkembangan emosionalnya. Contohnya, bunda-bunda mungkin ada yang tahu film Inside Out? Sudah ada Inside Out yang pertama dan juga Inside Out yang kedua ya. Untuk Inside Out yang pertama, kalau bunda-bunda lihat di sana ada beberapa emosi ya yang muncul. Nah, emosi yang muncul ini adalah emosi dasar karena anak-anak berada di pada usia anak awal dan usia sekolah, belum memasuki usia remaja. Di sana, emosi-emosi yang terbentuk adalah emosi perasaan yang marah, jijik, takut, kemudian bahagia, dan emosi-emosi dasar lainnya. Emosi dasar lainnya ini yang masih terbatas, yang perlu sekali tahapan bimbingan dari bunda-bunda. Kemudian pada Inside Out yang kedua, film tersebut menceritakan mengenai usia anak remaja, usia anak sudah mulai pubertas. Ternyata ada emosi baru yang muncul. Ada emosi kecewa misalnya. Anak kecil belum paham kecewa. Maka ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka anak-anak di usia anak awal maupun usia sekolah, mereka menunjukkannya dengan emosi marah. Begitu. Namun usia remaja terjadi kebingungan karena pada fase peralihan. Yang tadinya marah mungkin dirasakan ternyata itu adalah bentuk sebuah kekecewaan. Ini menarik sekali mungkin filmnya ya bunda-bunda ya. Jadi nanti kalau bunda-bunda mau memberikan stimulasi mengenai emosi pada anak, boleh diperkenalkan untuk film Inside Out. Begitu ya. Pembelajaran yang mudah dipahami dengan grafik yang luar biasa begitu ya bunda ya. Bisa menjadi bahan diskusi nanti pada anak-anak bunda di rumah. Baik. Nah, untuk itu bunda-bunda, kita ubah mindset yang dari anak-anak menjadi objek, kita ubah sebagai subjek. Anak-anak sebagai subjek, yaitu kita melibatkan anak pada setiap keputusan, mungkin pada setiap anak-anak keputusan-keputusan, aturan-aturan yang berlaku di rumah. Kenali anak sebagai individu sejak dini, artinya anak di sini bukan objek yang harus kita eh, lakukan, bukan kita sebagai peran utamanya, tapi kita mendampingi. Karena bunda-bunda, pada usia anak, eh, anak ini sedang dalam fase skema berpikir aktif. Artinya bunda-bunda secara kognitif, terutama di usia 3 sampai 6 tahun tadi, anak-anak itu kognitifnya berkembang pesat. Pesatnya berkembang, cepatnya berkembang itu pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di sini ketika terjadi skema dalam berpikir, anak-anak mungkin akan mengulangi, sehingga akan terjadi yang namanya repeat. Pengulangan-pengulangan misalnya kosakata, bahasa, maupun juga perilaku. Nah, skema yang sudah terbentuk dalam anak ini nanti akan diakomodasi ataupun diasimilasi oleh anak, yaitu akan dicerna sesuai dengan lingkungan anak, kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga ini akan menjadi pola yang berulang. Nah, bunda-bunda, ketika anak sudah mulai berpikir aktif, ini saatnya juga kita dalam artian melayani pikiran-pikiran aktif anak. Ketika anak sudah mulai fase banyak ingin tahu, eksplorasinya tinggi dari berbagai hal, bahkan hal-hal kecil saja di rumah itu bisa ditanyakan, maka setidaknya kita sebagai orang tua menstimulasi untuk menanggapi walaupun kadang kita dituntut untuk lebih pintar dari anaknya ya bunda-bunda ya. Nah, ini jika diabaikan bunda-bunda atau kadangkala tidak kita respon, maka anak akan merasa tertolak. Penolakan anak ini akan membuat anak ke depannya ketika sering mengalami penolakan, ini akan membuat anak pada fase dia nanti remaja atau dia sudah dewasa akan menjadi rendah diri atau bahkan resistensi. Jadi ketika anak ditolak, ketika suaranya tidak didengarkan, saya pernah mendampingi anak dengan gangguan perilaku yaitu
gangguan perilaku menentang, apapun yang disampaikan dengan bundanya, aturan-aturan dalam rumah, baik bunda, ayah maupun neneknya, ini seringkali diabaikan, ditentang, bahkan anak berani mendebat oleh orang tua. Nah, salah satunya bisa jadi karena anak berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kemudian ada pengalaman-pengalaman di masa lalu, kalau pada saat itu saya mendampingi, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkannya adalah terkait dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Kekerasan fisik, eh, ibu yang kasar dengan anaknya dan juga kekerasan verbal ini adalah anak sering tertolak secara emosional. Ketika anak mau bercerita, tidak diberikan ruang, tidak pernah mendapatkan ruang. Dan kebetulan anak tersebut berada dalam kondisi pada saat itu eh, mengalami keluarga dengan beberapa orang di sekitarnya juga broken home begitu. eh, Pamannya mengalami perceraian, kemudian ayah ibunya bercerai, omnya juga bercerai, sehingga dia tertolak secara emosional, baik dari beberapa pihak karena orang dewasa di sekitarnya sibuk dengan emosi maupun urusan masing-masing yang dialami oleh orang tua tersebut. Nah, itu tadi Bunda, validasi suara anak itu penting. Validasi suara anak itu penting sekali karena ketika kita memvalidasi suara anak, kita bisa memvalidasi anak secara emosi. Tadi yang saya sampaikan, anak-anak masih kebingungan dengan emosinya, bahkan kita sebagai orang tua pun kadang bingung. Apalagi misalnya ketika dalam kondisi lelah, kita bingung kenapa kok kita bisa marah-marah. Atau bisa jadi bunda-bunda pada saat mengandung mungkin ya, biasanya emosi ibu hamil itu cukup sensitif ya bunda-bunda ya. Biasanya pada saat ibu-ibu hamil begitu, kadang nangis, tiba-tiba marah. Tapi kadangkala ketika ditanya kenapa, bingung apa yang dirasakan. Nah, apalagi untuk anak, untuk perkembangan emosinya yang masih dalam tahap berkembang, belum penuh seutuhnya perkembangan emosinya, itu akan sama bingungnya ketika kita dalam fase-fase genting atau fase-fase krisis dalam hidup. Validasi suara anak ini juga membantu anak untuk merasakan emosinya. Ini ada beberapa contoh. Misalnya, anak berkata, "Aku takut ke sekolah, Bunda," misalnya. Kadang respon tidak validatif dari beberapa bunda, bukan hanya bunda mungkin ya, dari kakaknya atau dari ayah ataupun dari kakek nenek. Ah, masa gitu aja takut atau dari orang sekitar. Nah, lebih baik respon validatifnya kita ganti dengan kamu merasa takut ya. Apa yang membuat takut dan tidak nyaman? Nah, di sini kita memvalidasi dulu apa yang dirasakan oleh anak. Kemudian kita menanyakan apa alasan yang membuat anak tidak nyaman. Begitu. Kemudian, untuk yang contoh kedua, aku marah sama dia, misalnya sama temannya. Jangan marah, nggak boleh gitu, gitu ya. Karena kita tahu kok kayaknya marah ini adalah emosi yang negatif ya Bunda ya, begitu ya. Padahal emosi itu tidak ada yang negatif. Yang negatif itu emosi disertai dengan perilaku kita sehingga dia menjadi tidak tidak baik. Nah, respon validatifnya kamu kesel ya karena dia jahil. Kita validasi dulu apa yang dirasakan anak. Misalnya anak bisa jadi ngerasa nggak asal Bunda. Bisa jadi "Oh, aku sedih karena dia nggak mau main sama aku," misalnya gitu ya. Kadangkala kita perlu bertanya untuk memvalidasi tadi apa yang anak rasakan, begitu ya. Nah, ada contoh lagi. Aku nggak berani izin ke bu guru. Kadangkala ada juga yang mengatakan, masa gitu aja nggak berani sih, gitu ya. Masa gitu aja nggak bisa sih, misalnya gitu ya. Atau masa gitu aja kamu nggak mau sih, nggak mampu sih. Nah, ini ketika kita memberikan respon validatif, maka anak tidak di respon yang tidak validatif maksud saya, maka anak tidak tervalidasi secara emosinya. Respon yang tidak validatif itu tidak ada emosi yang kita respon, hanya mungkin perilakunya saja begitu. Padahal anak butuh juga untuk memahami tadi yang namanya emosi begitu. Nah, kira-kira Bunda, untuk
respon validatif ini kira-kira apa ya Bunda ya? Baiknya kita sampaikan. Mengubah respon tidak validatif menjadi respon validatif. Masa gitu aja nggak berani sih gitu ya? Kira-kira respon validatifnya apa nih Bunda? Oke, kira-kira apa ya Bunda ya? Ada juga perkataan, aku nggak mau ngerjain PR mah misalnya. Kadang ada juga yang merespon lingkungan sekitar, kamu nggak boleh gitu, mau nggak naik kelas gitu ya. Nah, kita sudah melontarkan kadang-kadang respon tidak validatif ini secara nggak sengaja ternyata respon yang membatasi anak untuk memahami emosinya. Oke, misalnya kita refleksi dulu. Kamu nggak berani ya, kamu takut ya, nak. Oke, kenapa takut? Nggak apa-apa kok takut. Mungkin karena orang di luar sana juga sungkan dengan gurumu. Apakah kamu butuh teman untuk bertemu dengan gurumu untuk menyampaikan izinmu begitu ya? Kemudian ini respon yang kedua. Kamu nggak boleh gitu, mau nggak naik kelas gitu ya. Kita mungkin bisa tanyakan dengan anak-anak apa yang dirasakan dulu. Misalnya, kamu capek ya, nah, ketika di sekolah sudah pulang hingga larut sore. Biasanya gitu ya, bunda-bunda ya. Anak-anak sudah pulang sore, kadang les juga, terus di rumah nggak mau ngerjain PR. Nah, kita respon dulu dengan validasi dulu apa yang dirasakan anak. Kemudian nanti kita tawarkan. Jadi kita tetap memberikan arahan atau tawaran untuk memberikan boundaries pada anak, batasan pada anak, agar anak ini merasa diberi ruang dulu untuk memahami kondisi dirinya. Mungkin apakah sedang capek tadi, ataukah butuh istirahat 10 menit gitu ya. Eh, ini mau misalnya aku nggak mau ngerjain PR. Oke, nggak apa-apa. Butuh waktu 10 menit atau butuh tidur sebentar atau mau makan dulu nak sembari itu nanti ditemanin buat PR-nya misalnya. Nah, beberapa penawaran itu akan membuat anak merasa tervalidasi emosinya karena tadi sudah diajak diskusi dan kemudian anak merasa eh, dipahami kondisi dirinya. Intinya kunci dalam respon validatif ini adalah dengarkan langsung tanpa menasehati, kemudian akui emosi di balik ucapan anak, mungkin ada takut, perasaan lelah, malas, maupun bingung, dan kemudian beri sebentar ruang yang anak nyaman sehingga merasa dimengerti. Setelah itu baru kita cari solusi atau bantu solusi jika perlu, begitu. Nah, bunda-bunda, terkait dengan hal-hal yang sudah kita bahas tadi, dari mengatur kita ganti dengan mendampingi. Terkait dengan dari mengatur, kemudian kita ubah dengan mendampingi ini adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan agar kita tidak mengalami kelelahan. Kadangkala ternyata kita tidak perlu harus mengatur terus, kadangkala kita menentukan setiap pilihan anak ini bisa menjadi bumerang tanpa kita memberikan yang namanya pilihan-pilihan atau mengajak anak untuk bisa mengambil pilihan dalam hidupnya begitu ya Bunda. Karena anak akan merasa keputusan yang diambil dalam hidup kadangkala harus ditentukan oleh orang dewasa di sekitar dia. Sehingga terus-terusan nanti meminta validasi ketika pada saat dewasa. Namun, ketika kita mendampingi, kita menvalidasi emosi tadi, bukan berarti kita eh, terus-terusan membantu anak untuk memberikan label pada emosinya, tapi kita juga mendampingi dan melibatkan anak untuk memahami. Nah, beberapa tantangan untuk mendampingi anak dari kita ubah dari mengatur ke mendampingi ini biasanya terkait dengan otoriter versus otoritatif. Nah, ini adalah pengasuhan yang otoriter dengan pengasuhan yang demokratif. Tantangan terbesar adalah kita kadangkala
kebingungan atau bahkan berada pada kondisi yang kurang tepat ketika kita terus memberikan banyak aturan, kemudian tanpa fasilitasi. Anak kurang terfasilitasi. Dalam artian fasilitasi yang saya sampaikan di sini bukan berarti hanya fasilitas secara materi, namun juga fasilitas secara emosi, begitu ya Bunda ya. Nah, pola asuh yang otoriter ini kuncinya adalah banyak banget atau banyak sekali aturan, namun fasilitasnya kurang. Sedangkan kalau eh, autoritatif atau demokratif ini ada aturan, ada juga fasilitas. Jadi keduanya seimbang. Nah, ada satu lagi tantangan yang kadang kala kita memberikan kebebasan penuh pada anak sehingga terlalu banyak fasilitas yang kita berikan, namun aturannya kurang, yaitu permisif. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang sering terjadi ketika kita mendampingi anak. Nah, ingat juga Bunda bahwa mengatur ini bukan berarti kontrol penuh. Mengatur kita memberikan aturan, namun kita melibatkan anak dalam membuat aturan tersebut baik untuk anak maupun untuk di dalam keluarga. Bisa jadi juga aturan ini kita ajak untuk anak-anak terlibat di dalamnya begitu. Nah, ketika kita mendampingi anak, jangan lupa kita memberikan ruang. Mendampingi anak ini kita eh, bisa memberikan ruang pada anak, namun tetap ada eh, aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kita bisa memberikan batasan-batasan, artinya tetap dalam boundaries-boundaries yang kita tetapkan, begitu ya Bunda ya. Karena relasi responsif ini memperkuat anak, memperkuat eh, anak untuk perkembangannya secara kognitif. Karena tadi ya Bunda ya, untuk perkembangan anak ini yang paling besar sekali pada saat anak-anak itu adalah perkembangan kognitif dan juga perkembangan secara sosial. Baik. Nah, pertanyaannya kok sepertinya tadi kita bahas tentang anak, memahami anak, kapan ya memahami bundanya ya gitu ya. Baik, pertanyaannya timbul nih salah satu pertanyaan, apakah ibu salah gitu ya? Menurut Bunda, apakah ibu salah? Oke, jawabannya adalah tidak ya Bunda ya. Tidak ada eh, salah, tidak ada 100% Bunda salah maupun tidak ada 100% anak salah. Yang paling penting adalah pada saat sekarang kita validasi dulu perasaan bunda, kita validasi dulu perasaan ibu. Ibu bukan sumber masalah, ibu bukan salah satunya menjadi penyebab stresor bagi anak. Namun tetap jangan abaikan setiap emosi yang muncul dari bunda. Kita berikan nama pada setiap perasaan yang muncul. Tidak hanya bagi anak, kita membantu anak, namun kita juga membantu diri kita untuk melabeli perasaan-perasaan yang muncul. Kadangkala perasaan yang muncul ini bisa mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan anak. Nah, beberapa hal juga ini terkait dengan tantangan pengasuhan yang modern. Mendampingi sesuai dengan masanya anak era modern. Namun, ekspektasi sosial terhadap ibu sebagai pusat pengasuhan cukup besar. Banyak sekali tuntutan baik dari generasi sebelumnya, lingkungan sekitar yang mungkin membuat ekspektasi terhadap ibu sebagai pusat perhatian atau tuntutan ini banyak sekali. Untuk itu, bunda-bunda, bunda perlu dukungan bukan penghakiman. Karena kelelahan emosi ini membuat bunda terpancing dan kehilangan kontrol. Nah, harapannya di sini bunda-bunda bisa memaafkan diri atau menyadari bahwa istirahat dan dukungan adalah kebutuhan, bukan hal-hal sekadar healing itu yang penting kemewahan, yang mewah-mewah tidak. Ternyata hal-hal kecil seperti dukungan dan juga istirahat itu adalah hal mewah dalam hidup ya Bunda ya. Tidak hanya healing-healing yang membutuhkan beberapa usaha ya Bunda ya untuk menuju ke tempat tersebut gitu ya. Mulai dari kita bisa istirahat yang cukup, mulai dari dapat dukungan dari lingkungan sekitar, ini akan membuat kita lebih baik. Kemudian, titik awal perubahan Bunda, kita akan mulai dari kesadaran diri. Yang pertama kita harus menyadari dulu bahwa
Anak-anak dalam fase modeling, anak belajar dari contoh. Instruksi itu lebih baik diiringi oleh contoh yang relevan. Bahkan ketika dalam dunia kerja, eh, karyawan itu akan suka sekali dengan eh, pemimpin yang memberikan contoh, apalagi anak-anak yang masih butuh diarahkan. Kemudian, emosi ibu adalah emosi anak. Biasanya anak menumpang dalam tanda kutip emosi orang tua. Nah, untuk itu anak dalam tahap perkembangan emosi jadi belum bisa mengatur emosinya sendiri. Jadi bunda berperan, baik bunda maupun ayah nanti di rumah ini berperan sebagai co-regulation. Artinya, anak butuh orang dewasa untuk menenangkan diri karena tadi anak menumpang emosi dari orang tuanya. Nah, bunda, mendengar tanpa hilang kendali, yang pertama kita harus sadari dulu emosi anak, kita bisa mengenali dan memahami emosinya, kemudian mendengarkan dengan empati dan memvalidasi perasaan anak. Kita bantu untuk menamai emosinya, seperti Bunda juga. Tidak hanya anak, kita juga belajar untuk menamai emosi kita. Kemudian kita membantu anak menyelesaikan masalah atau membuat pilihan. Jadi tetap ada aturan, tetap terstruktur, namun bukan bebas total. Nah, komunikasi dua arah yang adaptif, active listening, ini adalah prinsip dari tokoh psikologi Rogers, artinya kita mendampingi, mendengarkan tanpa penghakiman, mendengarkan empati, memberikan dulu ruang bagi anak untuk merasa didengarkan. Juga menyampaikan ketika nanti ada aturan, alasannya ada aturan karena apa? Misalnya, apakah karena kesehatan dan tanggung jawab? Karena anak-anak pada fase eksplorasi, sehingga tidak cukup hanya larangan, tapi butuh penjelasan begitu ya Bunda ya. Bagaimana strategi praktisnya? Observasi bukan asumsi. Kita dengarkan sebelum memberi solusi, ubah dari mengatur tadi mengarahkan, dan kita beri pilihan terbatas. Kita batasi pilihan, tapi tetap kita berikan otonomi untuk anak bisa memilih. Kita berikan waktu khusus juga anak-anak tanpa tuntutan, dalam artian kita memberikan ruang tadi. Dan bunda-bunda nanti bisa mengakses 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Ini ada modul juga dari BKKBN, begitu ya bunda-bunda ya. Sekarang udah jadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga ya bunda ya. Nah ini bisa diakses nanti, bisa nanti bunda googling. Nanti kalau butuh mungkin bisa hubungi admin, kita bisa bantu kirim untuk PDF-nya, begitu. Dan yang paling penting bunda-bunda, hal yang dibutuhkan bunda-bunda adalah relaksasi untuk regulasi emosi. Kita bisa berlatih teknik pernafasan 478. eh, Mungkin terlihat cukup sederhana mengatur pernafasan, namun ternyata mengambil jeda sebelum bertindak itu penting sekali. Sehingga kita bisa menyadari emosi, memberikan nama pada emosi, dan dapat mengambil keputusan lebih bijak. Karena yang tadi paling penting Bunda, dari kita mengatur pernafasan, kita memberikan asupan oksigen yang cukup ke otak, sehingga otak dapat berpikir lebih rasional. Dan ini ternyata tidak baik saja untuk regulasi emosi, namun baik untuk kesehatan. Bisa dengan apa, Bunda? 478 teknik, 4 detik tarikan nafas, 7 detik tahan, 8 detik kita hembuskan pelan-pelan. Begitu, Bunda-Bunda. Oke, yuk. Mungkin Bunda-Bunda bisa ambil posisi nyaman. Tarik nafas 4 detik, Bunda. Tahan sebentar 7 detik. Kemudian hembuskan pelan-pelan bisa dari mulut 8 detik. Oke. Boleh dilakukan lagi Bunda-Bunda. Tarik nafas 4 detik. Tahan 7 detik. Hembuskan dalam hitungan 8 detik. Ini Bunda bisa terapkan pengulangannya selama 4 kali, mungkin di saat emosinya sedang tidak terkontrol, ataupun sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena dengan kita mengambil jeda sebentar untuk tubuh kita, ini memberikan ruang bagi otak kita dan perasaan kita agar lebih selaras. Karena keterkaitan antara
afektif, apa yang kita rasakan, kognitif, apa yang kita pikirkan, ini akan mempengaruhi perilaku kita dalam mengambil keputusan. Jadi teknik pernafasan 478 ini adalah langkah awal untuk kita menyadari emosi kita. Boleh kok kita ajari dengan anak-anak kita. Boleh kok kita ajarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Ini adalah teknik pernapasan yang ringan, yang sederhana, yang bisa dilakukan semua orang, tidak butuh panduan, begitu ya. Ini bisa dilakukan mandiri di rumah, begitu. Baik, nah ini nanti setelah latihan pernafasan, Bunda-Bunda memvalidasi apa yang Bunda rasakan. Apakah ada perbedaan dari kondisi sebelumnya? Biasanya untuk anak yang sering marah-marah yang saya dampingin, ataupun bunda-bunda yang merasa kadangkala bercerita kemudian nangis sesegukan, saya minta dulu untuk tetap bernafas, tetap mencoba untuk jeda sebentar untuk latihan nafas sebentar, agar tadi oksigen tetap masuk ke otak sehingga kita bisa selaras antara pikiran dan perasaan. Baik Bunda, pertanyaannya, ketika kita sudah bahas beberapa hal tadi, apa yang harus kita lakukan sekarang Bunda? Kita harus mulai dari mana nih Bunda? Ternyata kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus mulai konsistensi kecil, itu lebih baik daripada perubahan besar tapi singkat. Minta bantuan, jangan merasa sendiri. Bunda-bunda, alhamdulillah sekali di luar sana ini sudah banyak sekali layanan-layanan psikologis maupun juga dukungan-dukungan sosial, baik itu komunitas maupun berupa webinar-webinar seperti yang sedang kita selenggarakan saat ini. Tujuannya apa Bunda-Bunda? Di sini kita mencoba memfasilitasi Bunda-Bunda agar tidak merasa sendiri. Harapannya agar Bunda bisa lebih berdaya sehingga Bunda-Bunda bisa menjalankan peran yang lebih baik lagi untuk kedepannya, tidak hanya untuk Bunda sebagai seorang Bunda, namun Bunda sebagai diri sendiri. Begitu Bunda. Baik Bunda-Bunda, mungkin ada pertanyaan atau bisa diskusi terkait dengan kondisi-kondisi yang dialami Bunda, silahkan. Bisa nanti melalui fitur kolom chat maupun bisa on mic ya, Bunda Yana ya. Ya, betul, Mbak Fe. Silakan mungkin parents yang mau bertanya boleh di kolom chat maupun di raise hand boleh. Untuk open cam juga boleh. Mungkin kita buka dulu di 3 pertanyaan ya, Mbak Fe. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, ini yang pertama dari Mams Ratna dari Jogja. Mbak Feni, untuk mengatasi anak yang jika ditanya atau divalidasi, rasanya gimana, Dek? Jawabannya biasa aja. Nah, ini sering banget emang. Termasuk anak saya ini, Mbak Fe. Adek pengennya apa? Terserah. Nah, ini juga selalu begitu. Ini mungkin karena kekeliruan parenting di waktu sebelumnya dan tidak tinggal bersama karena ada beda kota, rumah, dan tempat kerja. Jadi mohon maaf, speaker bermasalah jadi budget, oh, oke baik. Jadi kira-kira seperti itu ya Mbak W. Jawabannya ya ditanya divalidasi biasa aja. Terus maunya gimana terserah. Nah bagaimana itu Mbak V menanggapinya? Silahkan Mbak V. Baik Bunda, terima kasih Bunda Ratna dari Jogja yang sudah bertanya. Baik, ketika anak sudah kita coba bantu untuk validasi, kemudian jawabannya biasa aja, kemudian terserah ibu aja, kadangkala ini yang sering saya jumpai ya Bunda-Bunda ya, ini pada fase anak-anak remaja. Ya Bunda ya. Kemudian pada anak remaja, ya nggak tahu, kadang gitu ya. Ya nggak gitu aja sih, Mah. Biasa aja gitu. Nah ini juga sering saya alami ketika saya tadi mendampingi anak-anak dengan gangguan perilaku menentang. Begitu ya. Biasa aja yang nggak tahu ya gitu. Nah kadangkala ini membuat kita kebingungan loh, anak maunya apa ya? Kita sudah coba mau memfasilitasi, tapi kok anak kok tidak ada respon? Kita bingung harus berbuat bagaimana. Bahkan hal-hal kecil seperti ini membuat bunda-bunda jadinya kebingungan, jadi lelah secara emosional begitu ya. Nah, benar. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bunda, ada kondisi bisa jadi yang dialami anak pada fase sebelumnya bisa jadi. Anak mengalami misalnya kurang dipahami secara emosional pada saat anak-anak sedang membutuhkannya pada usia-usia anak maupun usia sekolah. Kadangkala sudah seringkali tidak tervalidasi sehingga ada tadi skema
yang tertanam bagi anak bahwa oh ya sudah, cuma basa-basi aja. Oh ya sudah, kenapa saya harus menyampaikan? Tahu ujung-ujungnya sama aja. Kadangkala ada skema yang terbentuk bagi anak seperti itu. Nah, namun ada juga ketika saya mencoba mendampingi anak itu, anak pertama menyampaikan, ya gitu aja Mbak, ya nggak tahu, ya gitu deh, gitu. Saya pun juga kebingungan pada saat itu. Namun saya coba mengamati, kita beri jeda dulu anak, tidak langsung kita tanyain terus-terus. Kita lihat dulu kondisi anak, apakah sebenarnya anak ini butuh ruang untuk berpikir karena sebelumnya bisa jadi anak ini kebingungannya juga dengan apa yang dimau gitu. Pengen apa sebenarnya bisa jadi kebingungan terkait dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian ketika misalnya terserah ibu aja begitu ya, sudah mempasrahkan ke kita. Oke, kita bisa memberikan alternatif-alternatif pilihan pada anak. Eh, Ketika anak misalnya terus menjawab tidak tahu misalnya atau ya terserah. Oke, pada saat itu berarti anak belum siap untuk terbuka dengan orang tuanya, terbuka dengan lingkungan sekitarnya dan mungkin lagi butuh fase untuk sendiri. Nah, di sini kadang kita perlu mengubah peran menjadi sosok teman, teman cerita. Nah, namun teman yang saya sampaikan di sini adalah teman pada saat anak eh, fase-fase dia remaja. Namun untuk anak-anak fase bayi hingga dia fase anak-anak sekolah atau misalnya di fase anak-anak usia sebelum menginjak remaja, anak ini butuh sekali yang namanya kita memberikan pemahaman bahwa kita ini perannya sebagai orang tua, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai teman. Karena otonomi anak memang lebih banyak dipegang oleh ibu, walaupun anak-anak tetap butuh diarah, tetap butuh stimulasi untuk belajar mengambil keputusan sendiri begitu. Namun pada saat remaja, kita perlu mengubah peran sedikit. Kita tidak hanya peran sebagai orang tua, tapi kita sedang menjalankan peran juga sebagai teman. Nah, mungkin ini juga tadi karena ada kondisi yang dari Bunda Ratna tadi. Oke, tidak tinggal bersama karena beda kota, rumah, dan tempat tinggal tempat kerja. Nah, ini sangat-sangat tantangan sekali, namun nggak apa-apa, Bunda. Sekarang Alhamdulillah sudah ada kemajuan teknologi ya, kita masih bisa tetap mendampingi anak. Ditunggu dulu sampai anak ini merasa nyaman, nanti bisa kita sampaikan seperti ini. Dek, nanti kalau sudah nyaman buat cerita atau misalnya ada mau sesuatu, nanti sampaikan kepada Bunda saja ya. Nanti Bunda siap dengarkan kok. Nanti kita kalau misalnya lagi pengen sesuatu nanti yuk kita beli bareng-bareng atau misalnya yuk nanti Bunda penuhi begitu. Jadi tetap kita berikan pertama bagus sekali Bunda sudah memberikan validasi, Bunda juga menanyakan inginnya apa, jadi memberikan solusi. Namun ternyata ketika anak memang belum siap, tidak bisa kita paksakan, kita beri ruang terutama untuk anak remaja. Namun nanti kita sampaikan sebelum kita beri ruang kita sampaikan bahwa nggak apa-apa dek kalau belum siap buat cerita atau nggak apa-apa dek kalau misalnya belum pengen apa-apa. Nanti setelahnya Bunda hadir di sini kalau misalnya adek mau sesuatu nanti bisa chat Bunda atau kalau mau cerita sesuatu nanti bisa sampaikan ke Bunda ya. Gitu. Jadi tetap validasi, kita memberikan pilihan dan juga kita menyampaikan kesediaan kita setelah ini kalau misalnya butuh saya siap nih sebagai bundamu hadir gitu ya, garda terdepan untukmu gitu. Maka anak nanti akan merasa Hmm. seperti temannya. Kadang gitu ya Bunda ya kalau cerita sama Iya, teman. betul. Ya kalau nanti misalnya kamu ada apa-apa, aku siap kok buat cerita gitu. Dan ternyata Iya. seringkali saya coba seperti itu, anak-anak, Mbak gitu. Bahkan pernah saya mendampingi anak yang depresi Bunda remaja gitu ya. Ini mohon maaf karena pada saat itu ada kasus pelecehan seksual bagi anak tersebut dan bully di sekolah. Saya hanya memberikan surat Bunda. Jadi saya mendampingi adiknya. Kemudian saya memberikan surat di cake yang saya berikan ke dia. Kalau butuh cerita, nggak apa-apa loh, boleh kontak saya. Pertemuan pertama ketika saya ketemu adiknya ke rumah, itu tidak mau. Kedua, tidak mau. Ketiga, saya kaget Bunda. Tiba-tiba dia yang nggak pernah keluar kamar, dia buatin teh buat saya. Gitu. Padahal saya sedang mendampingi adiknya. Keempat, saya datang ke rumahnya lagi, ternyata dia chat ke saya minta waktu buat cerita. Dan kadangkala memang tadi
eh, remaja terutama butuh sekali buat memahami dulu apa yang sedang dia rasakan, mencerna itu, kita siap saja jadi garda terdepan untuk diri anak-anak kita begitu ya Bunda ya. Oke, jadi kadang-kadang kurang sabarnya ya ibu-ibu itu untuk memberikan waktu untuk anak-anak memahami dulu perasaannya, Iya. meregulasi dulu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan begitu ya Mbak Feni. Iya. Kadang-kadang udah nggak sabar duluan, orang tuanya emosi, akhirnya anaknya jadi nggak keluar tadi yang udah mau keberaniannya muncul sedikit, jadi akhirnya mendelep lagi gitu. Mendelep tuh bahasa Indonesianya apa tuh Mbak Feni? Gelam gitu ya, mundur lagi gitu ya. Masuk lagi begitu. Masuk lagi. Baik, terima kasih Mbak V. Ini jawabannya untuk Mams Ratna tadi saya rasa mungkin sudah cukup. Ini ada komen juga dari Umi Yulianti bahwa saya sangat setuju dimulai dari diri sendiri karena memang tantangan yang berat mengelola emosi diri sendiri dulu. Dan saya rasakan ngobrol dengan anak kadang kurang nyaman kalau emosi diri sendiri baru tidak baik-baik aja, yaitu sehingga Betul kesabarannya sekali. hanya setipis tisu gitu ya Mbak V ya. Ya. Nah, terus kemudian juga ada Ibu Nadia Bandung ini ya. Anak saya laki-laki usia 2,5 tahun lagi fase-fasenya mudah marah, menolak, merengek, melempar barang. Kadang saya kewalahan akan hal itu. Bagaimana solusinya, Mbak? Kadang saya nangis, dia ikut nangis. Susah banget mengelola emosi diri sendiri. Silakan, Mbak V. Baik, Bunda Nadia dari Bandung, terima kasih ya Bunda sudah bertanya. Bunda, terima kasih juga Bunda sudah belajar menjadi ibu yang terus menguatkan diri ya Bunda ya. Ya kadangkala memang ada fasenya ketika kita tidak bisa menampung emosi kita, nggak apa-apa Bunda, menangis saja nggak apa-apa. Menangis itu termasuk regulasi emosi, tapi jangan sering-sering ya Bunda ya. Karena menangis itu membuat emosi kita bisa kembali stabil, namun ya memang tidak bertahan lama, hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Baik, anak pada fase 2,5 tahun mudah marah, menolak, merengek, dan melempar barang, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Karena tadi pada tahap anak 0 sampai 2 tahun, di bawah 3 tahun begitu ya Bunda, anak sedang berada di fase kebutuhannya itu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Apakah misalnya terkait dengan kondisi ruangan yang tidak nyaman? Anak sekarang itu kalau saya amati ya, bahkan dari bayi saya melihat ini terlihat sekali pada saat mudik biasanya. Ketika mudik ke tempat neneknya, anak usia-usia 3 tahun bahkan di bawah itu sering ngerengek tanpa alasan nangis itu karena nggak nyaman. Nggak nyaman bukan berarti karena lingkungan baru atau di rumah neneknya, tapi karena kondisi suhu di rumah neneknya kurang nyaman. Mohon maaf, misalnya di tempat neneknya nggak ada AC. Di rumah biasanya sering ada AC. Nah, hal-hal sepele seperti itu kadangkala perlu kita lihat juga menangis gitu ya. Kadangkala menangisnya ini, penolakan marahnya ini ada sesuatu yang tidak nyaman dari dalam dirinya terkait dengan kondisi fisiknya, fisiologisnya biasanya seperti itu. Tadi apakah tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, kondisi rumah yang suasana apa? Cuaca yang lagi panas, yang biasanya AC terus dia nggak di ruang AC misalnya. Kemudian juga pahami juga apakah emosi di lingkungan sekitar sedang tidak baik-baik saja. Ternyata Bunda, anak ini tadi kan menggantungkan emosinya pada orang sekitarnya. Jadi ternyata Bunda, apa yang dirasakan anak itu sudah mulai dirasakan anak pada saat dalam kandungan. Janin itu bisa mengkonsumsi, tidak hanya mengkonsumsi minum, makanan, nutrisi dari Bunda, tapi ternyata janin bahkan di dalam kandungan juga menutrisi mulai sejak dini, maksud saya sudah mengkonsumsi emosi atau perasaan dari Bunda. Begitu. Makanya ketika mungkin anak sedang tidak baik-baik saja, apakah kita sedang tidak baik-baik saja juga? Jadi ada rekan seperjuangan saya dulu, anaknya berusia 1,5 tahun, sering nangis, sering kebangun malam, kemudian nggak mau makan. Pada saat itu rekan seperjuangan saya sedang mengerjakan ujian untuk mendapatkan gelar psikolog, begitu ya Bunda ya. Itu mengalami fase stres, depresi begitu ya. Dan itu ternyata nyambar dengan kondisi anaknya, tersalurkan dengan anaknya. Nah, barangkali ternyata anak itu sedang mengkonsumsi atau sedang eh,
ikut merasakan energi-energi yang sedang dirasakan bundanya. Begitu, Bunda. Itu perlu kita kita lihat dulu sumbernya. Kira-kira ada di mana nih? Apakah dari kebutuhan fisik anak yang kurang nyaman tadi, atau karena anak ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu ya, Bunda ya. Dan setelah selesai, teman saya sudah yudisium, sudah mau sumpah profesi, begitu ya, Bunda ya. Anaknya bisa loh Bunda tidur di malam hari dengan waktu yang cukup gitu. Karena bundanya juga tidur dengan waktu yang cukup, tidak begadang lagi, tidak stres lagi gitu ya Bunda. Ternyata hubungan lekat anak dan ibu itu memang benar-benar erat Bunda, begitu. Nah mungkin ketika memang Bunda Nadia di Bandung misalnya butuh pendampingan secara psikologis dalam artian butuh ngobrol dengan psikolog atau konselor, itu Bunda mungkin butuh bisa menceritakan hal-hal yang mungkin jadi struggle Bunda Nadia di sana. Bisa jadi apakah terkait dengan kondisi rumah maupun misalnya kalau Bunda juga memiliki peran ganda sebagai seorang pekerja, apakah itu yang membuat Bunda merasa akhirnya kewalahan itu bisa jadi. Jadi jangan sungkan ya Bunda untuk mendapatkan pendampingan begitu. Begitu ya Bunda Baik, Yana. baik Mbak Fe, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Nadia di Bandung. Memang dimulai dari diri sendiri gitu tadi memang adalah hal yang terpenting ya. Jadi ketika anak sedang tantrum pun kalau ibunya bisa lebih tenang, insya Allah anaknya juga akhirnya perlahan-lahan mulai tenang. Seperti itu ya pengalaman saya sendiri juga seperti itu ya Mbak Fe. Jadi memang ibunya duluan memang harus lebih tenang dan lebih bisa menahan segala macam bentuk emosi-emosi yang negatif yang akhirnya perilakunya justru akan membuat anak menjadi semakin tidak nyaman. Nah, baik nih, bagaimana nih cara memberi stimulasi dari Ibu Mina di Jogja? Bagaimana cara memberikan stimulasi supaya anak percaya diri ketika sekolah TK? Karena kalau di rumah sangat pede, banyak Hmm. bercerita, bisa mengungkapkan perasaan, tapi ketika di sekolah diam, senyum, ketika ditanya guru sehingga anak tersebut terlihat kurang bisa menguasai apa yang diajarkan di sekolah, padahal anak tersebut bisa. Jadi kayak jago kandang gitu ya Mbak Fe ya. Kalau saya ngistilin anak saya juga waktu itu TK soalnya sempat ada di fase ini. Silakan Mbak Fe mungkin bisa disampaikan jawabannya untuk Ibu Mina di Jogja. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Mina. Betul sekali, ini sering sekali terjadi ya. Bahkan saya mendampingi anak baru akhir tahun kemarin gitu ya, juga mengalami hal demikian. Nah, bunda-bunda di rumah kita ini kan kadang kalau sudah berusaha maksimal sekali, luar biasa sekali memberikan aturan, memberikan nasihat. Pendidikan dini biasanya kan mulai dari rumah, begitu ya. Sebelum anak masuk ke sekolah TK, kita sudah memberikan berbagai macam eh, hal-hal yang sekiranya dibutuhkan anak. Dan kita lihat anak-anak terlihat oke gitu ya, daripada di sekolah maksud saya. Nah, kondisi tersebut sering terjadi. Ketika anak berada di rumah dan di sekolah itu eh, berkebalikan atau bertolak belakang, pasti di salah satunya ini namanya adalah ada yang bohong. Dalam artian bohong itu ada peran yang sebenarnya tidak sesuai. Nah, apakah di rumah itu memang kepribadian, bukan kepribadian, apakah memang di rumah memang pola anak yang sesungguhnya atau ternyata pola anak yang sesungguhnya ada di sekolah? Itu perlu kita cermati. Karena salah satunya pasti berbohong. Sama seperti misalnya kita di rumah. Di rumah kita terlihat kok sepertinya kita kalem, tapi di tempat kerja kita barbar semua, ada kerjaan apapun kita bisa lakukan. Bisa jadi di salah satunya di sini ada yang berbohong, sama dengan apa namanya anak begitu. Nah, ketika saya lihat di rumah sangat pede, bisa jadi di rumah adalah tempat yang sangat aman bagi anak untuk mengekspresikan emosi kita. Bunda-bunda, kebalikannya juga, kalau anak juga terlihat lebih barbar di rumah, itu bukan berarti anak tersebut nakal seutuhnya ya Bunda ya. Kalaupun anak terlihat barbar di rumah misalnya, terlihat sok jagoan di rumah begitu, itu anak juga sedang pada fase merasa aman di rumah. Rumah itu adalah tempat yang aman. Saya mau berbuat baik, saya mau berbuat buruk, biasanya begitu. Rumah ini akan menjadi tempat yang aman bagi saya, begitu. Nah, namun di sekolah, ketika anak sudah terlihat sebaliknya, begitu ya. Ketika di sekolah misalnya anak hanya diam, senyum, ketika ditanya, bisa jadi di sekolah ini adalah sumber stresor bagi anak. Apakah di sekolah
Anak-anak di fase TK itu kan suka rebutan teman, Bunda. Fase senang rebutan teman, suka show up diri juga. Misalnya kalau punya barang apa, penghapus yang lucu, eh, deskrip yang lucu gitu ya, tas yang lucu gitu ya. Bahkan ada anak yang saya dampingi itu eh, punya handphone, memang tidak dia pakai di sekolah dan dia tidak punya salah apa-apa, cuma kelihatan oleh temannya dia bawa handphone karena tujuannya buat dijemput nanti hubungin via handphone. Itu dia bisa dimusuhi oleh teman satu kelas karena ada satu teman dekatnya yang mungkin tidak memiliki handphone, Bunda. Jadi anak tersebut saling iri, kemudian saling menghasut teman satu sama lain. Nah, anak-anak ini terlihat diam sekali di rumah, di sekolah. Ketika di rumah lebih hangat, lebih ramah, banyak teman, sedangkan di sekolah tidak. Ternyata akar mulanya adalah dari dia memiliki suatu nilai yang dia tanamkan sejak dia masih di daycare, di PAUD hingga TK. Dia punya nilai yang ditanamkan oleh gurunya. Kadang guru itu memberikan begini, Bunda, memberikan nilai atau pemahaman bahwa harus jadi anak baik ya, gitu. Harus jadi anak baik ya. Nanti kalau jadi anak baik, kamu punya banyak teman gitu. Dan nilai ini terus diulang oleh guru di sekolah, kemudian tertanam bagi otak anak di dalam alam bawah sadar anak. Sehingga anak ini merasa bahwa ketika saya mau membela diri pada saat saya disakiti, misalnya gitu ya, saya akan menahan diri bahwa saya harus tetap jadi anak baik. Kalau saya ikut kasar atau ikut kasar dalam artian untuk membela diri, berarti saya nggak jadi anak baik dong gitu. Sehingga ini membuat anak merasa bahwa ya tertanam gitu ya pikiran otomatis dalam dirinya, anak yang baik itu adalah eh, anak yang baik pasti disukai banyak orang gitu gitu. Dan itu harus jadi anak baik gitu. Nah, pada akhirnya kadangkala guru di sekolah ini tidak memberikan penjelasan lanjut. Ketika kita dibaikin orang, kita bisa memberikan hal yang baik, kita juga harus memberikan hal baik kepada orang. Namun pada saat kita tidak diberikan hal baik pada orang, atau saat kita diserang, atau saat kita dijahili oleh teman, apa yang bisa dilakukan? Itu kadang tidak diajarkan di sekolah. Bahkan mungkin di rumah kita berikan aturan, baiknya gini loh dek, baiknya gitu loh kak. Nanti kalau anak yang baik tuh kayak gini gitu. Sedangkan ketika anak eh, sedang merasa tidak baik-baik saja, sedang diganggu, kita kadang lupa untuk mengajarkan bagaimana caranya untuk fight. Dalam artian untuk tetap kita menghadapi itu gitu. Nah, ini penting. Kemarin saya minta tolong untuk bunda yang bersangkutan pada saat itu saya minta tolong coba untuk amati dulu kira-kira apa. Ternyata sumber stresornya temannya tadi, kemudian nanti diberikan pengertian pada anak, tidak mesti harus menjadi yang terbaik, nak, tidak mesti harus menjadi orang yang baik, tapi orang yang paham aturan, orang yang bisa memahami hak orang lain, begitu. Dan kemudian sampaikan bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi orang yang jahil dengan kita, gitu. Nah, kadang-kala anak tadi karena anak menumpang emosi dengan orang tua, ini pelan-pelan orang tua bisa menyampaikan bagaimana cara menghadapi ibaratnya kejamnya dunia luar gitu ya. Kalau saya dulu sebelum merantau ke Jogja itu saya dibekali sama orang tua, nanti kalau ada orang yang seperti ini, kamu harus gini ya. Kamu bisa gini. Nanti kalau misalnya setiap orang itu kan beda-beda, kita nggak tahu latar belakangnya bagaimana, latar belakang dari keluarga yang beda-beda. Kamu nanti bisa melakukan ini, kamu bisa lakukan itu. Tidak hanya aturan kamu harus jadi yang baik ya. Kamu nanti nggak boleh eh, apa eh, hedon-hedon ya, misalnya kamu nggak boleh itu ya, kamu nggak boleh ini tanpa diberikan penjelasan yang jelas. Nah, mungkin Bunda bisa melakukan pendampingan dulu pada anak pelan-pelan agar anak bisa bercerita, atau kalau memungkinkan, Bunda bisa coba bertanya dengan guru di sekolah. Karena Bunda, kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah itu penting sekali. Mulai dari jenjang anak sekolah dini hingga anak nanti pada saat dia sudah bisa berdaya, misalnya pada saat eh, anak-anak sudah mulai masuk kuliah, itu mungkin anak sudah bisa mulai mengatasi kondisi-kondisi di sekolah sendiri. Tapi kalau anak masih dalam usia sekolah,
usia SMP, SMA, TK, SD begitu ya. Ini butuh sekali kolaborasi juga sebenarnya sama guru dan orang tua. Nanti ditanyai anak-anak, divalidasi dulu perasaannya, kemudian nanti eh, coba berikan ruang anak untuk bercerita. Harapannya nanti Bunda bisa mendapatkan sumber stresor bagi anak, apakah memang di sekolah atau bahkan di lingkungan di rumah. Begitu ya Bunda ya. Semoga terjawab Bunda Mina. Baik, terima kasih Mbak Fe, Ibu Mina. Semoga terjawab ya. Ini tadi memang tricky memang kalau mau menuju anak TK mau karena apalagi belum pernah sekolah, terus dia malu berhadapan dengan temannya, atau lagi apalagi di kelas misalnya ada yang dominan begitu, biasanya anak udah mulai kayak tidak percaya diri karena khawatir, jadi takut akan penolakan. Jadi sebenarnya memang banyak banget ya Mbak Fe memang catatannya. Cuman ya memang pada akhirnya ketika divalidasi terus dan juga akhirnya juga kita berkolaborasi dengan sinergi dengan gurunya sehingga tidak hanya kadang-kadang kita fokusnya pada menyalahkan anak yang memperlakukan tidak baik kepada anak kita, tapi kita lupa untuk memperkuat anak kita sendiri di rumah gitu. Betul Karena sekali Bunda. respon orang lain, teman lain, cara mendidik anak orang lain kita nggak bisa mengatur, karena yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana anak kita merespon dari semua teman-teman yang sangat beragam itu. Ada yang sangat kalem, ada yang sangat friendly, ada yang sangat usil, ada yang sangat iseng. Nah, itu bagaimana cara meresponnya. Saya rasa mudah-mudahan nanti Bunda Mina ini semakin bisa semakin apa ya, semakin mendampingi anak yang masih TK dan pada akhirnya bisa lebih enjoy gitu sekolahnya. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir nih, Mbak Fe. Bagaimana cara mengatur waktu dari Bunda Rachel ya untuk saat bermain game. Karena kan memang sekarang kan game online sedang marak ya itu ya. Jadi ini karena sebenarnya cara sosialisasi mereka. Bicara bicarakan di antara mereka tentang game. Apabila tidak mengikuti akibatnya tidak punya teman. Nah, ini Hmm. mohon petunjuknya. Jadi kesannya kok ketinggalan banget, nggak nyambung apa yang diomongin, padahal terlalu banyak durasinya juga akan meracuni sendiri kepada anak itu. Monggo Mbak V pencerahannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bunda Rachel. Oke. Mengatur waktu untuk anak bermain game, begitu ya Bunda ya. Karena untuk saat ini anak saya bermain game, oke. Betul sekali Bunda, kita tidak bisa membatasi, artinya bukan membatasi, kita tidak bisa menghalangi yang namanya modernisasi, kemudian gadget, kemudian game untuk anak-anak begitu. Itu tidak bisa sepenuhnya kita blok, anak-anak tidak bisa mengakses itu. Karena ternyata yang saya temui bahkan, ini di Anora juga itu waktu itu, saya mendampingi anak, ternyata anak ini luar biasa sekali. Walaupun terlihat nakal, terlihat sering main handphone, ternyata jawaban-jawaban yang dia utarakan ketika dia menjawab soal pada saat itu tes IQ itu merupakan jawaban-jawaban yang kadangkala terstimulasi dari dia bermain game. Pada saat itu dia menyampaikan dia bermain game Roblox begitu. Ternyata bisa ya games itu menstimulasi anak untuk berpikir, kemudian untuk memahami berbagai macam informasi begitu. Nah, yang paling penting adalah bukan gamenya, ternyata batasannya, boundariesnya lagi begitu ya. Ketika ada aturan dalam rumah terkait dengan game, nanti bunda-bunda bisa melibatkan anak untuk memberikan aturan terkait itu. Kita sepakati bersama. Ini saya ada contoh, kebetulan ini adik teman saya sendiri pada saat mau memasuki kelas 6 SD ya. Mau memasuki SMP, sudah kelas 6 SD, mau menghadapi ujian sekolah, ujian juga untuk eh, SNBP apa atau apa ya? ASPD ya gitu ya. Nah, itu untuk ujian tersebut eh, ini diberikan aturan sama orang tuanya. Pertama, aturannya adalah boleh bermain game tapi di saat hari libur itu boleh dengan durasi berapa jam itu disepakati. Kalau kemarin itu di hari libur bisa 2 sampai 4 jam tapi tidak boleh langsung 4 jam misalnya. Itu di hari libur. Kemudian di hari biasa boleh main game
Misalnya hanya 1 hari dalam 1 jam. Karena anak-anak ketika usianya SD, biasanya SD SMP gitu ya, itu kan sudah full day biasanya ya Bunda ya. Nah ini yang membuat kita memberikan aturan tapi tetap kita mengajak anak tadi. Nah otonomi anak juga penting di sini. Kita berikan pilihan. Jadi aturannya itu kamu boleh main game mau berapa jam atau berapa jam gitu. Itu kita harus tentukan 2 pilihan langsung biar anak itu tetap memilih, tapi kita tetap pada alur kita, Bunda. Begitu, Bunda. Jadi tidak lepas kontrol kita akhirnya. Dan kemudian game misalnya iya, betul. Ini apabila tidak bisa mengikuti, akibatnya tidak punya banyak teman di sekolah. Nah, baik. Ini kadang juga pengaruh teman juga. Ini lagi main game kok jadinya pengen ikutan terus ya, gitu kan. Tapi tetap diberikan batasan. Kalau tadi, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, anak ini berhasil bahkan mendapatkan nilai 100 di mata kuliah, di mata pelajaran matematika, Bunda. Karena berhasil untuk memberikan bantasan, walaupun anak-anaknya marah-marah, iya bentar, ayo ini dulu, iya iya gitu kan. Tapi ternyata anak ini walaupun marah nggak apa-apa. Itu adalah cara anak juga untuk memahami bahwa oh iya kamu merasa nggak nyaman ya, ada sesuatu yang eh, menarik bagi dirimu tapi ada yang hilang. Nggak apa-apa, itu namanya delay gratification. Jadi kita menunda kepuasan bagi anak, menunda agar anak itu tidak merasa nanti keterusan, Bunda. Nah, delay gratification ini penting sekali. Tidak semua harus kita berikan ke anak. Kita punya batasan gitu, Bunda. Kita punya batasan sehingga anak-anak ini tetap bisa menghargai waktu. Benar-benar ketika harus main game ya main game. Ketika boleh main game dengan batasan tertentu. Ketika tidak boleh jadi harus memaksimalkan gitu. Atau misalnya juga besok hari libur nasional tuh. Misalnya gitu ya. Adek boleh main game, batasnya gini, jamnya segini gitu ya. Eh, Main gamenya mau jam berapa misalnya? Mau malam hari atau sore hari setelah pulang sekolah gitu. Jadi tetap dibatasi. Nanti kamu juga bilang dek sama teman-temanmu, ayo kita sepakati aja jadwalnya gimana. Jadi kayak saling mengajak Bunda. Ketika ada kerjasama seperti itu, ketika anak-anak merasa dilibatkan dalam aturan, anak-anak mungkin merasa akan malu sendiri gitu Bunda kalau misalnya melanggar. Saya tuh pernah juga gojekin atau bercandain adik teman saya. Kayak lo katanya udah gini loh. Kemarin yang janji siapa deh gitu kan. Iya iya dia malu sendiri akhirnya dia meninggalkan komputernya terus dia lakuin apa hal-hal yang harus dilakukan misalnya belajar terus misalnya mandi dulu kayak gitu. Kadangkala kita butuh juga memberikan boundaries dan juga tadi delay gratification agar anak itu tidak merasa agar anak itu bisa maksud saya menghargai waktunya gitu Bunda. Tetap libatkan anak dan juga berikan batasan. Libatkan Baik. orang gitu. Terima kasih Mbak Fe. Mudah-mudahan juga sudah terjawab ya, Mam Rachel ini. Jadi memang semua kembali lagi kalau sebenarnya sudah terjawab nih. Kalau harus mulai dari mana? Berarti kan mulai dari diri sendiri, terus kemudian benerin dulu validasi dirinya dulu sendiri, baru bisa kita mungkin memvalidasi juga perasaan dari anak-anak kita. Apa jadinya ya kalau kita belum bisa memvalidasi diri kita sendiri, mau memvalidasi perasaan anak juga mungkin akhirnya punya kesulitan tertentu. Namun gak usah khawatir, jika memang mengalami kesulitan tersebut, banyak sekali tadi ya, bahwa ada konselor, ada psikolog yang bisa membantu mam semua. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah menganggap dirinya bermasalah begitu. Kalau kita bertemu dengan konselor atau psikolog hanya untuk sekedar sharing dan juga untuk bagaimana memulai dari mana itu tadi. Kalau saya rasa sih, mams di sini sudah banyak pada punya ini nih di pikirannya sudah tahu harus memulai dari mana, saya rasa begitu. Jadi memang luar biasa sekali, banyak sekali tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan tapi memang karena kendala waktu Mbak Fe tidak memungkinkan untuk membuka kembali tanya jawab. Jadi mungkin pertanyaannya hanya bisa sampai di sini. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, kemudian ingin konseling kembali mungkin dengan Mbak Fe di Jogja maupun di secara online misalnya itu boleh menghubungi admin kami juga nanti ya. Kalau memang masih ada banyak pertanyaan untuk Mbak Fe, kira-kira seperti itu. Mungkin saat ini ada closing statement nih dari Mbak Fe. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini? Silakan Mbak Fe. Baik, terima kasih Bunda Yana. Terima kasih Bunda-Bunda sudah hadir.
dari paparan tadi yang sudah kita diskusikan dan juga beberapa hal yang sudah Bunda-Bunda sampaikan tadi sharingnya, terima kasih. Di sini saya mengambil satu hal, ternyata lebih dekat dengan diri itu penting sekali, Bunda. Lebih paham dengan emosi diri lebih sangat-sangat penting sekali, Bunda. Mungkin ketika waktunya cukup, ini enak sekali kalau kita bahas tentang emosi, namun sepertinya waktunya kurang pas begitu ya, Bunda. Ya, mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas tentang emosi begitu. Dan kemudian Bunda, setelah kita sudah memahami diri harus mulai dari mana? Mulai dari sendiri, tapi jangan lupa, ternyata dari yang kita bahas tadi itu penting sekali kita berkomunikasi, begitu ya Bunda ya. Walaupun tidak terpaparkan oleh slide, ternyata dari sekian tadi yang saya lihat adalah kuncinya, selain kita mulai dari diri sendiri, mulai juga dari komunikasi, Bunda. Nah, Bunda-Bunda, saya yakin Bunda-Bunda di sini dalam kesehariannya bahkan mungkin pernah menanam pohon. Menanam pohon, merawat pohon, itu sama halnya dengan bagaimana cara kita untuk membersamai tumbuh kembang anak. Kadangkala kita memiliki ekspektasi pada anak. Nanti bagaimana ketika kita sudah diberikan pupuk pohon ini, ketika kita sudah sirami, harapannya mungkin kita memiliki output yang lebih baik juga bagi anak. Namun Bunda, kadangkala yang sudah kita usahakan itu batangnya tidak tumbuh dengan pas, batangnya meliuk, tidak tumbuh dengan lurus, atau bahkan ternyata yang sudah kita pesimiskan ternyata tumbuhannya tidak akan eh, tumbuh dengan baik, ternyata dia menjadi pohon yang kukuh gitu ya Bunda ya. Nah, ternyata Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang bagi anak hingga dia nanti menjadi anak yang siap dalam tanda kutip begitu ya Bunda ya. Ternyata anak butuh proses. Proses inilah yang perlu Bunda-Bunda dampingi dan kemudian pahami juga bahwa setiap benih yang Bunda tanamkan, biji yang Bunda semaikan, pohon yang Bunda tanam dan Bunda rawat itu memiliki keunikannya sendiri. Untuk itu Bunda-Bunda berikan ruang bagi si kecil kita, buah hati kita untuk tumbuh sesuai dengan versi terbaiknya. Tugas kita adalah eh, membantu tumbuh kembang mereka, menstimulasi tumbuh kembang mereka. Dan ingat, anak-anak itu punya jalannya sendiri dan juga kita sebagai orang tua berhak untuk membantu mendampingi, begitu Bunda. Dan ketika Bunda punya waktu luang, silakan nanti Bunda tulis surat untuk diri Bunda sendiri. Sapa diri Bunda sendiri, lebih dekat dengan diri Bunda sendiri, sehingga nanti ke depannya kita bisa memahami mulai dari dinamika diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang nanti bisa kita berikan pada orang lain. Yakinlah ketika tangki cinta kita sudah penuh dengan diri kita sendiri, maka kita akan bisa memberikan tangki cinta itu ke orang-orang lain di sekitar kita, termasuk ke pasangan kita maupun ke anak-anak kita. Bahkan mungkin kebermanfaatannya lebih luar biasa bagi bunda-bunda yang memiliki peran yang luar biasa di luar sana. Begitu ya bunda-bunda ya. Baik, Bunda, ini ada surat cinta dari saya. Kalaupun tadi Bunda belum menuliskan untuk surat cinta untuk Bunda, ini surat cinta dulu untuk untuk Bunda dari saya. Pada hari ini kita telah berproses bersama Bunda. Semoga kita semua selalu terjaga olehnya, diliputi cahaya dan kasih, seperti yang selalu Bunda tunjukkan kepada semua orang di setiap harinya. Terima kasih Bunda, terima kasih sudah bercerita, terima kasih karena sudah mau hadir dan mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui, namun saya juga belajar dari pengalaman luar biasa dari Bunda. Terima kasih orang baik, terima kasih Bunda Yana. Terima kasih Mbak Fe, luar biasa ya. Jadi udahlah tadi udah kebayang mau ngapain, tambah detail lagi, dikasih strata closing statementnya, tambah memperdetail lagi, udah tahu banget stepnya habis ini mau ngapain. Alhamdulillah terima kasih sekali. Jadi buat parents di luar sana, gak usah khawatir apapun yang terjadi pada anak-anak saat perkembangannya, percaya diri aja, yakini saja bahwa kita adalah orang tua yang mampu untuk menampingi anak kita sampai dengan menemani sampai kesuksesannya nanti. Nah, sekedar informasi sedikit aja nih buat parents yang khususnya berada di Jogja maupun sekitaran Jogja, luar kota juga bisa bahwa kita kalau misalnya nih ada parents lagi bingung pengen ngadain acara liburan tapi belum punya idenya. Nah, boleh itu yang ada di Jogja maupun yang lagi pengen main ke Jogja, kita mau ada holiday camp.
Ya, jadi holiday camp khusus buat anak-anak SD ini jenjangnya. Jadi di sana mereka akan ngecamp. Di situ juga nanti akan ketemu dengan Mbak V. Di sana mereka tidak hanya belajar tentang soft skill tentang kaitannya public speaking yang maupun workshop-workshop digital, tapi juga akan diajarkan tentang karakter dan juga tadi tentang emosi. Emosi yang sepertinya anak-anak mungkin juga masih bingung bagaimana cara belajarnya. Besok akan ketemu juga dengan Mbak V di holiday camp untuk penguatan karakter anak-anak supaya anak-anak bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, lebih mandiri, seperti hal-hal yang em, ingin apa ya, ingin tujuan itu tercapai oleh orang tua tentunya. Nah, seperti apa kegiatannya? Mungkin sedikit saya spill ya. Berikut ini videonya untuk holiday camp Laskar Digital. Holiday Camp Laskar Digital kembali lagi dengan mengusung tema Future Skill for Future Leader khusus anak usia 8-12 tahun di tanggal 28 sampai 29 Juni 2025. Berlokasi di Wisata Dusun Turi, kids akan kita ajak untuk eksplor skill digital, belajar public speaking, hingga penguatan karakter bersama psikolog. Buat yang sudah pernah ikutan tahun lalu, masih bisa ikutan loh tahun ini karena kegiatannya akan dibuat berbeda. Di sini banyak banget kegiatan yang bisa kids lakuin. Mulai dari permainan outdoor, belajar bikin konten, belajar jadi arsitek, barbekyuan bareng teman-teman, penguatan karakter, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Fasilitasnya lengkap, mulai dari tenda, matras, barbeque, makan, minum, dan snack selama kegiatan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai kids ketinggalan keseruan holiday camp tahun ini. Yuk, daftar sekarang. Baik, itu tadi mungkin adalah salah satu solusi mau memberikan kegiatan apa positif buat anak-anak daripada cuma di rumah liburan main game aja, durasinya yang ditentukan ternyata mungkin akhirnya negosiasinya nggak berjalan, ya udah yuk kasih supaya gadgetnya itu juga punya hasil karya lebih berfungsi dengan baik. Bagaimana tidak hanya bermain games tapi juga kita akan mengajarkan beberapa workshop tentang digital, tentunya menggunakan handphone nanti anak-anak di Laskar Digital, eh, apa holiday camp Laskar Digital. Kemudian kita juga nanti ada untuk biayanya mungkin bisa lihat di sini di flyer ini. Nanti kira-kira sekiranya parents ada yang berminat bisa menghubungi admin kami. Di mana di sini sebenarnya early bird-nya sudah habis ya. Tapi khusus untuk peserta yang hadir di webinar kali ini, jika berminat untuk mengikuti Holiday Camp Laskar Digital, yang kuotanya memang masih tinggal dikit banget ini karena memang sudah hampir close. Jadi itu masih boleh mendapatkan harga early bird ya, khusus dari parents yang ikut webinar pada pagi hari ini. Kemudian kita juga masih ada event holiday lainnya nih. Untuk yang SMP, SMA maupun yang dewasa itu boleh ikut bootcamp public speaking. Jadi itu nanti ada di Pasar Prawiro Taman ya, sambil kulineran, sambil belanja. Mungkin ibu-ibu yang ke Jogja, nah itu bisa sambil mengantarkan putra-putrinya maupun juga untuk yang dewasa juga bisa untuk belajar tentang public speaking. Nah, di sana akan banyak sekali prakteknya. Jadi nanti ada praktek voice over, jadi ada presentation skill, dan di sini ada tentang public speaking secara keseluruhan seperti apa. Jadi memang seru banget. Yang paling penting adalah bagaimana orang tua itu kreatif untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif yang sekiranya nantinya akan menjadi modal buat anak-anak kita ke depannya. Seperti itu. Nah, sebelum closing pada kesempatan hari ini, boleh dong kita foto bersama dulu ya, bersama Mbak V juga. Mungkin parents semua bisa membuka, ada open cam gitu, biar kita bisa foto dulu sebentar. Boleh open cam mungkin? Tidak apa-apa, tidak apa-apa untuk enggak, oh saya belum make up, nggak masalah. Ya, yang penting ingin melihat wajah-wajah ceria setelah belajar bersama, setelah mendapat insight dari Mbak V, ingin melihat wajah-wajahnya gimana? Apakah bisa kita berfoto bersama untuk, oke, terima kasih ada Mam Sanggi itu yang sudah membuka. Kemudian ada lagi, silahkan untuk kita foto bersama biar untuk dokumentasi kita. Baik, terima kasih buat yang sudah open cam. Baik, ada terima kasih juga buat Ibu Ondines Bantul. Terima kasih. Ada lagi yang bisa open cam. Mari kita foto bersama. Sudah, ini hanya ini saja. Baik, saya hitung sampai 5. 5, 4, 3,
2, 1, udah nggak ada lagi. Baik, kayaknya masih malu-malu ya, mungkin ya. Ibu-ibu tidak apa-apa. Kalau begitu seadanya kita berfoto dulu. Mari silahkan. Saya hitung 1, 2, 3, nanti kemudian senyum. Oke? Baik. Terima kasih. Ada Ibu Ratna. Ibu, ya ini sudah mau open cam. Kita bisa berfoto bersama. Baik. 1, 2, 3. Ceria. Oke, sudah. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih luar biasa. Aplaus buat kita semua. Luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa hari ini meluangkan waktu untuk belajar. Saya yakin adalah bagian dari orang tua yang sangat hebat karena mendampingi anak-anak hebat tidak cukup menjadi ibu yang biasa saja. Mendampingi anak hebat tentu butuh ibu-ibu yang hebat seperti ibu-ibu yang hadir di webinar pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di webinar dan event kita selanjutnya di Anora Cipta Kreasi. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dalam selama semasa kami menyampaikan materi dan juga webinar kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fe. Terima kasih parent semua. Segala upaya apapun kita coba dan tak pernah lelah, ku serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan